Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Menjelang pergantian tahun, Indonesia kembali dihadapkan pada beragam peristiwa yang menyita perhatian publik. Dari ruang politik hingga ruang kelas, dari meja kerja pejabat hingga langit malam Jakarta. Semuanya menyuguhkan cerita yang tidak kalah dramatis dari sinetron prime time. Saya David Silahoy, inilah Sindo News 5 selengkapnya. Pemerintah telah menetapkan upah minimum provinsi UMP untuk tahun 2026. Kenaikan terjadi di seluruh provinsi dengan Jakarta mencatat angka tertinggi sebesar 5,7 juta rupiah. Namun di beberapa daerah lain kenaikannya hanya berkisar 100 ribuan. Di atas kertas ini terlihat sebagai kabar baik, namun di lapangan banyak pekerja yang masih merasa jauh dari kata sejahtera. Kenaikan UMP ini ibarat tambal sulam di tengah harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik. Bagi sebagian besar buruh, harapan untuk menabung atau meningkatkan taraf hidup masih terasa jauh. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini cukup menjawab kebutuhan real masyarakat atau justru hanya menjadi angka statistik yang tidak menyentuh dapur rakyat? Telah disepakati untuk kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.029.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761, maka kenaikannya sebesar 6,17% atau Rp333.115. Penetapan ini berdasarkan PP nomor 49 tahun 2025 sebagai acuan untuk melakukan perhitungan. Dalam PP diatur alfanya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Dalam rapat Dewan Pengupahan untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan UMP, diputuskan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfanya 0,75. Hal itu UMP dapat dipastikan bahwa mengalami kenaikan dan di atas inflasi yang ada di Jakarta. Bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, UMP bukan sekedar kenaikan, tetapi tentunya kami juga melihat keseluruhan, baik itu dari sisi pekerja, kemudian pengusaha, untuk menjamin kenaikan upah di DKI Jakarta di atas inflasi daerah, maka pemerintah DKI Jakarta telah memutuskan untuk memberikan subsidi beberapa hal. Yang pertama, yang berkaitan dengan transportasi publik bagi para buruh, bantuan pangan, layanan cek kesehatan gratis, akses air minum melalui Pamjaya. Ya, siapa sangka nasib proyek laptop sekolah senilai miliaran rupiah ternyata ada di dalam obrolan grup WhatsApp. Kubu Nadiem Makarim akan bikin kejutan di persidangan perdana 5 Januari mendatang dengan berjanji tentu akan membongkar isi chat grup WA Menteri yang katanya berisi instruksi langsung soal pengadaan Chromebook tersebut. Ibarat lagi main kartu, Nadiem seolah sedang mengeluarkan kartu asnya untuk membuktikan bahwa urusan laptop ini bukan cuma keputusan satu orang, tapi ada komando yang tercatat rapi di layar ponsel mereka masing-masing. Ya tentu saja ini bikin publik semakin penasaran. Karena selama ini kita cuma tahu anggaran pendidikan itu besar, tapi ternyata cara membelanjakannya sesederhana saling balas pesan singkat. So what? Kalau benar ada instruksi khusus di grup itu, berarti daftar orang yang harus ikut pusing bakal makin panjang. Dan drama persidangan ini bukan lagi soal administrasi, tapi soal siapa yang paling bertanggung jawab atas uang pajak kita. Kita lihat saja nanti, apakah isi chat itu betul-betul jadi bukti penyelamat atau malah jadi senjata makan tuan yang bikin posisi sang mantan menteri semakin terjepit. Pemirsa, sebuah kabar mengejutkan datang dari Bangka Belitung. Wakil Gubernur Heliana ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri atas dugaan penggunaan ijazah palsu. Ijazah S2 yang ia klaim berasal dari sebuah universitas di Jakarta ternyata tak bisa diverifikasi keabsahannya. Dan kasus ini menimbulkan pertanyaan besar.
Bagaimana mungkin seorang bisa menduduki jabatan publik dengan dokumen yang diduga tidak sah? Ya, lebih dari sekedar pelanggaran hukum, kasus ini menyentuh akar kepercayaan publik terhadap pejabat negara. Di tengah perjuangan masyarakat menempuh pendidikan dengan susah payah, kabar ini terasa seperti tamparan. Jika gelar bisa dimanipulasi, bagaimana dengan kebijakan yang mereka buat? Ini bukan sekedar soal ijazah, tapi soal moralitas dan tanggung jawab publik. Nah, masalah sampah di Tangerang Selatan akhirnya bikin pemerintah pusat angkat bicara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan resmi menjatuhkan sanksi administratif kepada Pemkot Tangsel atas pengelolaan TPA Cipucang yang dinilai mencemari lingkungan. Sanksi ini berlaku hingga pertengahan 2026. TPA yang berada di tepi sungai Cisadane itu sudah lama menjadi sorotan karena limbahnya mencemari air sungai, mengancam kesehatan warga dan juga merusak ekosistem. KLHK tidak main-main, mereka mengerahkan tim penegakan hukum dan menggandeng Kementerian PUPR serta Kemendagri untuk menyusun langkah darurat. Sampah bukan sekedar urusan bau dan lalat. Ini soal hak warga atas lingkungan yang bersih dan juga sehat. Kalau kota besar sebesar Tangsel saja bisa kecolongan, bagaimana dengan daerah lain? Saatnya pengelolaan sampah tak lagi dianggap urusan belakang rumah, tapi prioritas utama kota yang ingin disebut modern. Bagaimanapun juga berdasarkan Undang-Undang 18 2008 maka sampah menjadi tanggung jawab Pak Wali Kota. Ini ada pasal 40 yang di dalamnya ada ancaman pidana minimal 4 tahun. Jadi kami sedang juga dalami terkait konteks ini karena hukum kan tidak boleh dikesampingkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi melarang pesta kembang api pada malam pergantian tahun 2026. Gubernur Pramono menyatakan keputusan ini diambil demi menjaga ketertiban dan menghindari potensi gangguan keamanan. Tidak ada dentuman meriah, tak ada langit berwarna-warni, Jakarta akan menyambut tahun baru dengan suasana yang lebih tenang. Ya, meski menuai pro dan kontra, kebijakan ini mengajak masyarakat untuk merenung apakah perayaan harus selalu identik dengan keramaian atau justru bisa menjadi momen refleksi yang lebih bermakna. Yang jelas, keamanan dan kenyamanan bersama tetap jadi prioritas utama. Ya, dari ruang kekuasaan hingga ruang kelas, dari meja kebijakan hingga jalanan ibu kota, akhir tahun ini menyuguhkan banyak pelajaran tentang pentingnya integritas, keadilan sosial, keamanan, dan juga kepercayaan publik. Semoga tahun 2026 bukan hanya tentang resolusi, tapi juga revolusi cara berpikir dan bertindak. Saya David Silahoy, sampai jumpa.